Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Bintang dengan NIM 2314010040. Di sini saya akan mencoba membacakan surat An-Naml ayat 17 sampai 19 beserta tafsiran dan kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala la rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya yaitu, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa kerana mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh." Baik, di sini saya akan mencoba membacakan tafsiran dari surat An-Naml ayat 17 sampai 19, yang mana saya di sini mengutip dari tafsir Ibnu Katsir. Yang mana tafsiran pada ayat surat An-Naml ayat 17 ini, Allah mengabarkan bahwa tentara Nabi Sulaiman yang terdiri dari jin, manusia dan burung dikumpulkan dan diatur barisannya. Mereka berjalan secara terorganisasi sesuai perintah, yang mana ini menunjukkan kekuasaan besar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman, di mana makhluk dari berbagai jenis tunduk kepadanya dan bekerja di bawah komandonya. Pada ayat 18 tafsir Ibnu Katsir, ketika pasukan Sulaiman tiba di sebuah lembah yang dihuni semut-semut, Allah mengilhamkan kepada seekor semut yang diyakini sebagai pemimpinnya untuk memperingatkan yang lain agar masuk ke sarang supaya tidak terincak. Ini menunjukkan keajaiban mukjizat Nabi Sulaiman kerana ia dapat memahami ucapan semut tersebut. Ibnu Katsir juga menukil bahwa semut itu berbicara dengan penuh hikmah dan kasih sayang, karena ia tidak menuduh Sulaiman dan tentaranya akan sengaja menyakiti mereka, melainkan tanpa sengaja kerana tidak menyadari keberadaan mereka. Pada ayat 19 dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman tersenyum mendengar ucapan semut itu dan merasa kagum atas hikmah serta kelembutannya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah sebagai bentuk syukur, memohon agar diberi taufik untuk terus bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan, baik kepada dirinya maupun kepada kedua orang tuanya, serta untuk terus beramal soleh. Ini juga memohon untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba soleh yang rahmat Allah. Baiklah, di sini saya akan mencoba Di sini saya akan mencoba membacakan bagaimana relevansinya terhadap pendidikan.
Yang pertama yaitu pendidikan kepemimpinan dan manajemen, yang mana ayat ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan inklusif dan kemampuan mengelola keberagaman, serta menanamkan nilai disiplin dalam organisasi, dalam kegiatan sekolah atau kampus, seperti dalam kegiatan khusus, pramuka atau organisasi mahasiswa. Selanjutnya itu pendidikan karakter dan moral. Pada ayat ini mengajarkan empati sosial dan kepedulian terhadap sesama, sebuah nilai penting dalam pendidikan karakter, serta menemukan kesadaran di lingkungan karena semut pun peduli terhadap keselamatan komunitasnya. Selanjutnya itu pendidikan spiritual dan syukur. Pendidikan spiritual dan bersyukur ini mendidik peserta didik untuk memiliki kesadaran spiritual dan nilai syukur meskipun memiliki pencapaian besar, serta menjadi contoh nyata integritas antara ilmu dan iman. Selanjutnya itu pendidikan kecerdasan emosional. Pada pendidikan kecerdasan emosional ini Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan selanjutnya yaitu pendidikan akhlak. Sekian, terima kasih yang dapat saya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.